sebagai wujud kinerja pelayanan pemerintah daerah dalam bidang penyehatan lingkungan permukiman kepada masyarakat dan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum pekerjaan umum di bidang sanitasi, terutama pada penyediaan pelayanan air limbah domestik regional lintas kabupaten kota. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah membentuk sebuah unit pelaksana teknis daerah, yaitu UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik. DPU PKB Kabupaten Bantul melalui UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik telah melaksanakan pelayanan dan pembinaan meliputi pelayanan mobil sedot tinja, pengelolaan jaringan servis, pelayanan sambungan rumah air limbah, dan pemungutan retribusi di wilayah Kapenewan Sewon, Banguntapan, dan Kasian yang terhubung ke jaringan air limbah terpusat atau IPAL Sewon. UPTD Pengelolaan Air Limbah juga melakukan pelayanan dan pengelolaan terhadap jaringan air limbah dan instalasi pengelolaan air limbah domestik skala perkotaan atau SPALT Bambang Lipuro yang melayani sebagian wilayah Kapanewon Bambang Lipuro dan Kapanewon Bantul. SPALT Bambang Lipuro dibangun pada tahun 2020 dan mulai diserah terimakan pengelolaannya kepada pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2021. SPALT Bambang Lipuro tahap 1 dirancang untuk melayani sebanyak 3.000 sambungan rumah atau SR dengan kapasitas pengolahan sebesar 1.500 meter kubik per hari. Sumber air limbah yang masuk berasal dari kegiatan domestik masyarakat sekitar. Pada proses pengolahan air limbah domestik terpusat skala perkotaan yang diterapkan di SPALT Bambang Lipuro terdiri dari 1. Sambungan rumah tangga atau SR dan jaringan perpipaan. 2. Unit grip chamber. 3. Unit ekualisasi. 4. Unit aerasi. 5. Unit clarifier. 6. Unit klorinasi. 7. Unit kolam indikator. 8. Unit slat drying bed atau SDP. 1. Sambungan rumah tangga atau SR dan jaringan perpipaan. Air limbah domestik yang masuk ke IPAL dihasilkan dari proses mandi cuci kakus yang ditampung ke bak servis, kemudian dialirkan melalui jaringan perpipaan rumah-rumah menuju IPAL. 2. Unit grid chamber. Unit grid chamber merupakan unit awal pada instalasi pengolahan air limbah yang dilengkapi dengan motor crane, pompa, dan bar screen atau penyaringan atau pemisah. Unit ini berfungsi sebagai pemisah air limbah dengan material, kotoran, padatan yang terbawa oleh air limbah. Material padatan atau kotoran yang sudah terpisah akan diambil secara manual, sedangkan lumpur yang terjebak akan dipompa menuju unit SDP atau slat drying bed. 3. Unit ekualisasi berfungsi sebagai penampungan air limbah dari semua sumber air limbah setelah tersaring dari unit grid chamber serta filtrat dari proses di SDP. Pada unit ekualisasi ini, kualitas dan kuantitas air limbah akan diseragamkan sebelum nantinya akan diolah pada unit pengolahan utama. 4. Unit aerasi. Unit aerasi merupakan unit utama pengolahan air limbah. Unit ini bertujuan untuk mendegradasi material organik limbah. Proses degradasi dilakukan oleh bakteri aerob yang membutuhkan suplai udara untuk menjaganya tetap tumbuh dan aktif dalam mengurai air limbah. Suplai udara bebas diinjeksikan melalui 2 unit blower yang bekerja secara bergantian dan didistribusi secara merata ke dalam bak yang berisi air limbah dengan 64 plate diffuser yang tersebar di unit ini. Air limbah hasil proses ini akan mengalir menuju unit clarifier. 5. Unit clarifier. Prinsip kerja dari unit clarifier adalah membentuk aliran yang laminar atau tenang sehingga dapat terjadi pengendapan lumpur yang terbentuk pada dasar unit selanjutnya akan dialirkan ke unit slat drying bed atau SDP. 6. Unit klorinasi.
Pada unit ini berlangsung proses desinfeksi dengan menggunakan larutan klorin untuk menghilangkan bakteri patogen atau bakteri E. coli yang masih terbawa oleh effluent dari unit clarifier. Proses klorinasi ini dilakukan dengan menginjeksikan larutan klorin ke aliran air limbah. 7. Unit kolam indikator. Pada unit ini, effluent hasil proses klorinasi akan ditampung dalam kolam indikator yang berisi ikan. Ikan ini digunakan sebagai indikator kualitas air limbah hasil pengolahan. Pada kolam ini juga akan dilakukan pengambilan sampel air limbah untuk diujikan ke laboratorium lingkungan sehingga dapat diketahui apakah hasil pengolahan yang ada telah memenuhi baku mutu air limbah domestik atau belum. Delapan, unit sludge drying bed atau SDP. Pada unit SDP ini berfungsi untuk pengeringan lumpur dari bak create chamber dan clarifier. Pengeringan dilakukan secara evaporasi. Pada unit SDP ini, lumpur basah dari clarifier akan dijemur atau dikeringkan dengan bantuan sinar matahari. Lumpur yang telah kering dapat dimanfaatkan untuk kompos atau tanah uruk, sedangkan untuk filtratnya akan dialirkan kembali ke unit ekualisasi secara gravitasi. Demikian tadi unit-unit pengolahan air limbah domestik yang ada di Sepal DT Babanglipuro. Mari sama-sama kita jaga lingkungan sekitar kita agar kualitas air bersih di lingkungan sekitar kita dapat terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan penyakit untuk kita maupun generasi selanjutnya.